Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, dan walau dunia semua berontak, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Dan hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Dan hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, dan walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu saya kita berdiri bersama-sama. Sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
sembahkan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah. Haleluya. Terima kasih kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah dan kami agungkan. Terima kasih Kau menjadi Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Kau menjadi Bapa yang dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Kau menjadi Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Ya Yesus, amin. Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Melewati musim demi musim kehidupan kami, tapi tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Kami bangga memiliki Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari Kau lawat setiap pribadi yang hadir maupun yang menyaksikan dari rumah Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun juga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya Bapak Ibu, kita percaya kita punya Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Coba kasih salam dulu kiri kanan, bilang engkau diberkati Tuhan pagi hari ini. Sebab kita mau nyanyi buat Tuhan, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari tinggalkan beban kita, tanggalkan beban kita. Kita menyanyi buat Raja kita pagi hari ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bersama-sama kembali katakan. Angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban. Bilang kiri kanannya, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah,
Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Bapak Ibu masih kuat memuji Tuhan, amin. Coba bilang kiri kanan, engkau umat pilihan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, dan kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Bilang, saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih, saya dipilih jadi umatnya. Oh, saya dipilih, amin, dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kalau kasih tepuk tangan buat Tuhan jangan setengah-setengah, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Kita percaya kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, amin. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami untuk memberi yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati persembahan kami, kuduskan, sucikan sehingga layak di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk-Mu, Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai.
sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Terima kasih persembahannya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau baik bagi hidup kami. Kau baik bagi hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Kasih-Mu yang telah merubah hidup kami. Kasih-Mu yang telah mengangkat hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan duduk diam kembali mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kita pagi ini yaitu mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang kita lakukan ketika menghadapi hari depan dengan mata yang tertuju pada Yesus? Yang jadi pertanyaan untuk kita renungkan saat ini, apa yang kita lakukan ketika menghadapi hari depan dengan mata yang tertuju pada Yesus? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari konteks yang kita akan baca dari kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai seterusnya. Yang pertama, kita baca Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, apa yang kita lakukan ketika menghadapi hari depan dengan mata yang tertuju kepada Yesus? Dalam kitab Ibrani yang kita baca dari pasal 12 mengajarkan kepada kita yang pertama yaitu menanggalkan beban dosa. Rintangan terbesar yang membebani langkah perjalanan kita adalah dosa yang tidak ditanggalkan. Bapak Ibu, ini ada satu kenyataan yang seringkali membuat kita merasa bahwa hidup kita ini begitu banyak tertekan dengan beban-beban. Sebab rintangan terbesar yang membebani langkah perjalanan kita namanya dosa yang tidak ditanggalkan. Dosa yang tidak ditanggalkan berarti terus dilakukan. Tidak ada langkah pertobatan atau bahkan menjadi sesuatu yang dinikmati. Bapak Tuhan, bukankah seringkali kita menemukan ada banyak orang Kristen yang hidupnya masih seperti ini Bapak Ibu. Padahal dia sudah mengalami penebusan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi rupanya beban ini yang belum dia mau lepaskan sepenuhnya. Bahkan dikatakan dia terus masih mau melakukan. Dan bahkan dikatakan ini sesuatu yang masih dia nikmati dalam hidupnya. Jika dosa ditanggalkan, Bapak Ibu, tidak dipakai atau dilakukan lagi, beban kita pasti terlepas. Hanya Yesus yang dapat membebaskan kita dari beban dosa. Bapak Ibu, bicara tentang dosa, hanya Yesus yang dapat membebaskan kita dari beban dosa. Kita bersyukur kita punya Yesus yang dapat melepaskan kita dari beban yang namanya dosa. Sebab sampai kapanpun Bapak Ibu, ya, sesaleh-salehnya kita Bapak Ibu, sebaik-baiknya kita masih bisa hidup di dalam dosa. Ya, ada banyak hal yang kita bisa lakukan Bapak Ibu yang terkait dengan yang namanya dosa. Selama manusia kita ini dari daging kita Bapak Ibu, kita pasti terus akan mengalami banyak hal yang terkait di mana kita cenderung untuk ingin berbuat dosa. Tapi kita bersyukur sekali lagi ada Tuhan Yesus Kristus itulah
yang dapat melepaskan kita dari segala beban dosa yang seringkali merintangi hidup kita untuk kita bisa menikmati berkat dan janji Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, coba kita lihat ada satu tayangan singkat Bapak Ibu terkait dengan pendeta dan kita. Silakan. My dearest, mengapa kamu merasa dengan perbuatanmu bisa mempertahankan keselamatanmu? Setelah aku menyelamatkanmu, kapan kamu tidak pernah lakukan dosa lagi? Kamu berkata, aku tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri lagi. Tetapi, bagaimana dengan bencimu, sombongmu, dustamu, dan bagaimana dengan tamakmu akan uang? Jika kamu menganggap untuk masuk surga yaitu dengan aku mengampuni dosa masa lalumu, setelah itu tergantung perbuatanmu, maka kamu semua tidak akan masuk surga, karena kamu pun masih tetap melakukan kesalahan. Besar atau kecil dosa yang kamu lakukan tetap akan membawamu ke neraka. Khususnya para pendeta yang kaya raya yang paling duluan ke neraka, yaitu mereka yang melayani Mamon, dan juga pendeta miskin, tetapi hatinya sombong. Inilah kebenaran itu, kamu kuselamatkan, bukan karena perbuatanmu, tapi karena anugerah melalui imanmu kepadaku. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali kita bersyukur ada Tuhan Yesus yang bisa melepaskan beban kita dari dosa. Amin. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah di mana kita terus bisa hidup jatuh dalam dosa. Hari ini biar kita mau menanggalkan Bapak Ibu. Supaya apa? Mata kita masih tetap terus bisa tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, di sini dikatakan berlomba dengan tekun. Apa yang kita lakukan ketika menghadapi hari depan dengan mata yang tertuju kepada Yesus? Itu berlomba dengan tekun. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan kembali, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kehidupan kita dengan segala masalah dan pergumulannya digambarkan sebagai sebuah perlombaan. Kehidupan kita dengan segala masalah dan pergumulannya digambarkan sebagai sebuah perlombaan. Jadi Bapak Tuhan, kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan dalam hidup, ini digambarkan oleh kitab Ibrani sebagai sebuah perlombaan yang kita sedang jalani. Untuk menang dalam perlombaan yang harus terlebih dahulu kita miliki adalah ketekunan. Dikatakan sekali lagi, untuk bisa menang dalam perlombaan yang sedang kita jalani, yang harus terlebih dahulu kita miliki adalah yang namanya ketekunan. Bapak Ibu, tekun. Diperlukan ketekunan dalam kita menjalani kehidupan ini. Tekun terus memandang kepada Yesus. Tekun terus mata kita tertuju kepada Yesus. Meskipun hari ini mungkin kita sedang menghadapi sekali lagi begitu banyak pergumulan dalam hidup. Untuk memperoleh ketekunan dikatakan sebagai orang percaya kita harus berada dalam latihan rutin yang disertai dengan disiplin. Latihannya tentu saja dengan menghadapi pencobaan-cobaan yang menggoda kita. Bapak Ibu, jadi pencobaan-pencobaan yang menggoda kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami, inilah bagian proses kita sedang dilatih oleh Tuhan. Bapak Ibu, jadi kalau Anda berkata, aduh Tuhan, kok hari demi hari masalah saya semakin banyak, bukan semakin berkurang. Ingat Bapak Ibu, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa terus kuat. Untuk bisa terus bertekun di dalam Tuhan. Dan di dalam latihan itu sekali lagi dibutuhkan yang namanya kedisiplinan. Bapak Ibu, kita mesti mendisiplinkan diri kita. Supaya apa? Kita mau terus memandang mata kita tertuju kepada Yesus. Dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, tetaplah berdiri dan berjuang dengan tekun.
Dikatakan dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, tetaplah berdiri dan berjuang dengan tekun. Bapak Ibu, sekali lagi ketekunan itu sangat dibutuhkan dalam kita mengiring Tuhan. Ketekunan sangat dibutuhkan dalam kita melayani Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita nggak bertekun. Ketika ada masalah, ada tantangan, kita nggak jadi bertekun lagi. Bahkan akhirnya kita tinggalkan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kenapa? Karena kita nggak bertekun di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa kita biarlah mau tetap bertekun selalu di dalam Tuhan. Bertekun dalam hal beribadah, bertekun dalam hal kita melayani, bertekun dalam hal kita berdoa. Dibutuhkan yang namanya ketekunan, Bapak Ibu. Tekun. Bapak Ibu, salah satu hal yang membuat orang itu bisa berhasil adalah kenapa? Mereka itu tekun, Bapak Ibu. Tekun, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya dibutuhkan kepintaran dan sebagainya, tapi dibutuhkan ketekunan. Ulet, Bapak Ibu, terus tekun. Ya. Terus tidak gampang kalah, tidak gampang nyerah dengan situasi kondisi yang kita alami. Ya, seringkali Bapak Ibu keadaan yang kita alami membuat seringkali kita nih jadi nggak bertekun kembali di hadapan Tuhan. Kita seringkali seringkali diperhadapkan apa yang kita lihat kiri kanan membuat kita kadang jadi lemah. Tapi hari ini biarlah Ibu Bapak sekalian Tuhan dalam perlombaan iman yang diwajibkan kita tetaplah berdiri dan berjuang dengan tekun. Kita ini sedang menghadapi perlombaan iman di dalam kehidupan kita. Kapan selesainya perlombaan ini? Ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu, kita lihat video singkat lagi Bapak Ibu tentang, mungkin Bapak Ibu pernah lihat betapa bersyukurnya kita hari ini kalau kita bisa ibadah seperti ini. Tapi ada di negara tertentu Bapak Ibu, untuk ibadah apalagi mau melakukan baptisan Bapak Ibu, mereka harus berjuang. Dan ini dibutuhkan ketekunan dalam hidup mereka, dalam mereka mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus. نودلار كأخذ ማለት ተጸዲፉ ኣይምሓርን ጸዲፉ እዩ እቲ ቦታ ነዊሕ ስለ ዝኾነ እዩ ግን تطمع إلى تحبسه كاهر أمين كاي تخاف نبر كأولنا خليل كاي زي دحرواي إيو لاسلاسي هزي هبهولو دعوني مع الطاجن وننبرا نصنحنا إيو زي دحرواي نعرفهم سلان وانا تمعلت صبوات سبزيحو تسرار عنا تمريانا صبوات ላምሉ ተሐጉስ እና ደስ ይልናል። Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini kita lihat salah satu contoh kehidupan orang Kristen di negara bagian lain. Banyak hal-hal yang sulit yang mereka jalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka terus melakukan perlombaan iman mereka dengan tekun, Bapak Ibu. Karena ketekunan ini sangat dibutuhkan. Dalam apa?
dalam kita mengiring melayani kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk mata kita bisa tertuju kepada Yesus, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Kita baca Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinahan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu, memandang kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Untuk itu dibutuhkan kita terus memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus berarti menjadikannya patron atau model dalam perjuangan iman. Yesus memandang kepada Bapaknya dalam menjalankan tugas panggilannya. Memandang kepada Yesus membuat kita kuat dan menjalani kehidupan kita walaupun banyak masalah atau tantangan iman. Dalam rangka mata kita tertuju kepada Yesus, Bapak Ibu, kita terus harus memandang kepada Dia. Memandang hanya kepada Yesus. Memandang kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau kita lihat, Petrus bisa berjalan di atas air ketika dia memandang kepada Yesus. Ketika matanya tertuju hanya kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas kemustahilan. Ketika apa, Bapak Ibu? Ketika dia memandang kepada Yesus, matanya tertuju kepada Yesus. Tetapi ketika dia mulai merasakan angin, dia merasakan ombak, dia mulai terpengaruh. Akhirnya apa? Dia tenggelam, dia jatuh. Sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, memandang kepada Yesus membuat kita kuat dalam menjadi kehidupan kita walaupun banyak masalah ataupun tantangan iman. Kita terus memandang kepada Yesus. Bapak Ibu, dalam kita menjalani hidup kita terus diajar untuk mau terus, Bapak Ibu, hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu memandang kepada hal yang lain, kita ini bisa terpengaruh, Bapak Ibu. Kita ini bisa kalah dalam menghadapi hal-hal yang kita hadapi di dalam hidup ini. Makanya pentingnya Bapak Ibu, mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan ketika kita sedang menghadapi masalah, menghadapi tantangan, pergumulan, di kanan buntu, di kiri buntu, di belakang buntu, di depan buntu. Tapi ada satu yang tidak pernah buntu, apa? Ketika kita memandang ke atas kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, pusatkan terus pandangan kita kepada Yesus. Dalam kita melayani, mengiring Tuhan, kita ikut Tuhan, mari kita terus memandang kepada Dia. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata, aduh, kok nih keadaan saya ini gak enak sekali ya. Kalau lihat keadaan sekeliling, lemah. Ingat Bapak Ibu, jangan pandang sekeliling kita. Meskipun kita lihat secara nyata. Tapi jangan terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Saat kita lemah Bapak Ibu, justru kita memandang kepada Yesus. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu merasa tidak berdaya, lemah, tidak kuat, kita memandang kepada Dia. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita memandang kepada Yesus, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Dan kita tetap bertahan dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita pandang kepada Yesus. Kalau kita bisa menderita, Yesus lebih dulu menderita buat kita.
Kalau bicara banyak hal, Yesus telah lakukan lebih dulu buat kita, Bapak Ibu. Makanya kita pandang kepada Yesus. Ya. Dulu ada lagu orang Pentakosta lama berkata, pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Itu lagu jadul, Bapak Ibu. Mengingatkan kepada kita untuk memandang terus kepada Yesus. Apalagi kalau kita memandang kepada Dia, kita perhatikan wajahnya. Saya percaya wajahnya itu wajah yang penuh kasih. Wajah yang pasti akan memberikan kita kekuatan untuk kita terus bisa menjalani kehidupan ini. Memandang kepada Yesus. Bapak Ibu, satu kali ada jemaat kita yang pernah saya ceritakan. Ketika dia mau tidur malam, Bapak Ibu. Ketika dia mau tidur, dia lihat di kamarnya kok ada cahaya. Ada cahaya, Bapak Ibu. Lama-lama cahayanya berubah. Jadi apa? Jadi wajah Yesus, Bapak Ibu. Jadi wajah Yesus. Wajah itu sedang tersenyum kepada dia. Dia pandang wajah itu. Luar biasa wajahnya. Dan lalu dia bilang, Pak, saya mau ketemu Pak. Saya mau cerita tentang kejadian yang dialami. Lalu saya jawab ketika ketemu sama Bapak itu. Bapak bersyukur. Tidak semua orang dapat anugerah seperti itu. Apa yang Bapak lihat itu menandakan Bapak tidak pernah salah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup Bapak. Buktinya apa? Dia menampakkan melalui penampakan pada malam itu. Dan dia tersenyum kepada Bapak. Ibu Bapak sekalian Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami. Biarlah mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Kita pandang dia. Kalau kita memandang orang, kita lemah. Kalau memandang pendeta, kita lemah. Tadi, film tadi menanggalkan dosa, Bapak Ibu lihat. Ya, pendeta kaya yang maunya mamon, betul Bapak Ibu, kita lemah. Ya itu tuh pendeta, mikirin orang kaya doang, gitu kan. Tapi juga ada kebaliknya, pendeta miskin tapi sombong, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita memandang segi kita lemah, Bapak Ibu. Ya, pasti kita lemah. Kita lihat si A, kita lihat si B, kita lihat si C. Apalagi kita lihat orang yang kita empet, Bapak Ibu. Udah dah. Rasanya enaknya palanya digesek di aspalin, gitu kan. Kita jadi lemah, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu, kita terus diajar untuk memandang kepada Yesus. Saya percaya, Bapak Ibu, ketika kita memandang kepada Yesus, pasti ada kekuatan dan jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Pandang terus pada Yesus. Bapak Ibu, mari hari ini kita diingatkan dalam rangka ya kita melakukan perlombaan iman kita. Mari terus kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri, Bapak Ibu. Nyanyikan lagu lama, Bapak Ibu, yang mengatakan mataku tertuju pada Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, kuserahkan padamu,
Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu Tuhan, masuk rencanamu untuk memuliakan, membesarkan kerajaanmu, kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan, ku mau selalu menyenangkan, hati-Mu Tuhan, hati-Mu. Mari katakan sekali lagi Bapak Ibu dengan lagu ini. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Katakan segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu Tuhan, masuk rencana-Mu. Amin. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Amin. Rencana Tuhan iya dan amin buat hidup kita. Amin. Hari ini apapun pergumulan kita, masalah kita Bapak Ibu, biar kita terus mau memandang kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Bahkan kita boleh semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kita mau setia kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan? Angkat tanganmu. Terus kita memandang kepada Yesus. Tanyakan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu ya Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari katakan kembali Bapak Ibu. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku
kembali. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sementara Bapak Ibu nyanyi lagu ini, saya mau berdoa bahwa setiap tangan yang diangkat saat ini. Mataku tertuju padamu. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Engkau lihat setiap tangan diangkat pagi ini Tuhan. Engkau tahu setiap keadaan kami masing-masing Tuhan. Bahkan Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami secara pribadi. Hamba berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan setiap tangan-tangan yang diangkat ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami terus Tuhan, terus memandang kepada Yesus. Dan kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal bagi hidup kami Tuhan. Kau punya rencana yang baik bagi hidup kami. Kau punya rencana yang indah bagi hidup kami Tuhan. Hamba menyerahkan setiap tangan diangkat dalam tangan Tuhan. Bimbing kami terus untuk masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kelalaian kami. Biar kami boleh terus bertekun di dalam Tuhan. Biar kami boleh terus memandang kepada Yesus. Biar kami mau terus hidup Tuhan di dalam Tuhan. Kami mau menanggalkan segala dosa-dosa kami Tuhan, yang seringkali merintangi kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuntun mereka setiap hari Tuhan. Biar sekali lagi mereka boleh terus setiap hari mata mereka tertuju kepada Yesus. Bahkan mereka boleh belajar hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Berkati rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, apapun dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu. Berkati kami dengan kesehatan Tuhan. Kami butuh kesehatan dari Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biar mereka menjadi jemaat yang mengasihi, taat dan setia, bertekun kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan berkati negeri kami Indonesia terus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan berkati MPR, DPR, Polri, TNI. Tuhan berkati biar mereka boleh melakukan tugas dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu Tuhan pada bulan Februari. Kami percaya Tuhan akan menolong jalannya pemilu, sehingga pemilu berjalan dengan aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya semuanya dalam kontrol Tuhan yang sempurna. Segala niat-niat yang tidak baik kami gagalkan, kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga pemilu boleh berjalan dengan aman, dengan damai. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pilih seorang presiden yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati lingkungan kami di tempat ini. Biar keadaan kami boleh terus jadi terang, jadi garam. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati.
memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, bila kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan menjunjung dan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudara sekalian, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan GP News terlebih dahulu ya. Selamat menyaksikan tayangan media kita. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 25 Januari 2024 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 26 Januari 2024 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah perdana WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Januari 2024 pukul 10. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Muda Iketut Sukarena STH. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 28 Januari 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga akan disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah perdana tunasan remaja dan youth diadakan pada hari Sabtu 27 Januari 2024, pukul 3 dengan pembicara Echa Sumantri. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah perdana ini. Kami juga mengadakan tukar kado dengan minimal 50.000, jadi jangan lupa datang, oke? Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Reynaldi dengan Giovanni Anggasta Christi pada hari Minggu 21 Januari 2024, pukul 4 di Trembesi Hotel, Trembesi Tower, Jalan Pahlawan 1000, Lot 7A, CBD BSD, South Tangerang City. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Bagi anak muda yang tertarik dengan dunia videografi, fotografi, editing, dan multimedia, gereja membuka pelayanan di bidang multimedia. Bagi yang berminat, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan, dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan, atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau Indra terlalu bersemangat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingin menambahkan sebuah pengumuman Bapak Ibu. Bapak Ibu,
saya mewakili teman-teman dari Youth dan Tunas Remaja ingin menghimbau Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri yang SMP, SMA, boleh bergabung bersama kami di Youth dan Teens. Kita punya nama youthnya, teensnya itu namanya Pet Walker. Ya, Pet Walker. Ya, itu ibadahnya sekarang kita rubah dari biasanya di hari Minggu sebulan 2 kali, di minggu kedua dan keempat, sekarang kita ubah jadi setiap hari Sabtu rutin. Sabtu pukul 15 sampai pukul 17 maksimal. Ya, setelah itu kita fellowship bersama-sama. Ya, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan teman-teman pengurus dan dewan pembina. Jadi sekarang kita punya pembina nih di Teens dan di Youth, kita punya pembina. Ya, ada 4 orang, ada saya, ada ya nanti kita saksikan deh ya. Nah, ini nih. Boleh. Sudah boleh. Silakan. Ya, ini susunan pengurus ya dari Teens dan Youth. Ini ya dewan pembina next. Jangan lama-lama entar saya jadi makin ganteng. Ya, ini Aaron Angga, lalu ada Kak Olivia, lalu ada Mas Wawan ya. Nah, Bapak Ibu, ketua Youth kita dan Teens baru. Ya, jadi setelah hampir 10 tahun ya Aaron ya akhirnya menjabat sebagai ketua Youth. Akhirnya kita punya ketua Youth baru. Imut-imut masih muda. Ya, ini dia Fenicia Stefanus atau yang kita sering panggil Caca. Ya, ini ketua Youth kita yang baru. Ya, lalu next. Nah, ini yang paling ganteng, yang kalau tadi GP itu tangannya nggak bisa diem, begini terus. Farel ya, ini ketua Tunas Remaja kita ya, ini ganteng banget emang anaknya ya. Oke, next. Ini ada Feivel sebagai sekretaris ya, sebagai sekretaris. Lalu ada next, ada siapa lagi? Ini Catherine ini sebagai bendahara. Lalu ada siapa lagi next? Nah, ini nih yang mukanya mirip Pak Imron. Ada Grace Patricia Wijaya, dia seksi pemerhati. Memang dia cocok ya sebagai seksi pemerhati ya. Dia cocok, pemerhati banget di hatinya ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini Felix Stefanus sebagai tim ibadah ya, seksi ibadah. Felix Stefanus ini kakaknya Caca ya. Next. Alvin Junior ya, Alvin Junior ini. Lalu seksi ibadah juga di tim ibadah. Lanjut. Nah, ini Rahel Patricia Wijaya, ini lebih mirip kayak Ibu Mika kayaknya ya. Jadi memang Tuhan baik ya, kasihnya seimbang ya, satu mirip Pak Imron, satu mirip Ibu Mika. Ya. Oke, ini Rahel ya, tim media kita. Ya, jadi Bapak Ibu memang Youth dan Teens ini masing-masing punya ketua, tapi secara kepengurusan kita jadi satu. Jadi biar kita nggak double job ya. Lalu Bapak Ibu selain besok Sabtu ada ibadah perdana ya, Bapak Ibu jadi diharapkan ya bisa kalau punya putra-putri di rumah SMP, SMA, kuliah boleh disuruh datang kemari, sama-sama kita seru-seruan di ibadah Youth dan Teens kita. Nah, di bulan depan di minggu keempat ya kita ada rencana nobar, nonton bareng anak-anak Youth. Ya, jadi kita udah kegiatan juga, aktivitas juga. Rencana itu di tanggal 24 Februari di Lipo Supermall Karawaci. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau ikut juga boleh, gak apa-apa, gabung sama kita nonton bareng. Nanti filmnya kita cari ya, yang pasti bukan sekitar film Koping Ho ya, karena itu kayaknya nggak difilmin juga ya. Jadi Bapak Ibu, demikianlah susunan pengurus dari Youth dan Teens. Kami mohon supportnya dari Bapak Ibu untuk bisa mensupport anak-anak muda di tempat ini, karena anak-anak muda di tempat ini adalah pilar-pilar gereja yang akan meneruskan kesatuan dari gereja ini, yang akan meneruskan tongkat estafet di gereja ini sebagai pemimpin-pemimpin ke depannya. Ya, jadi Bapak Ibu tolong supportnya buat anak-anak Youth dan Teens di tempat ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di depan kami jualan ya. Ada cari dana ya Bapak Ibu. Karena kan anak muda semangatnya kencang Bapak Ibu, tapi memang kita kadang-kadang kurang dana ya. Kita harus mengakui hal itu ya. Jadi Bapak Ibu kita ada jualan di depan ya. Bapak Ibu bisa diborong, mau diborong sekaligus habis semua, kami bersyukur ya. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau batang satunya 10.000, Bapak mau kasih 15.000, puji Tuhan, nggak apa-apa ya.
Baik, memang saya sekalian nodong kayaknya nih ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita tutup, saya serahkan kepada Pak Gembala, kita mau lihat satu buah video dulu. Halo semua, jangan lupa hadir di ibadah Youth Perdana GBI Ruko Geraha Ini Kak Eca Niaga, Sumanti. Kebayoran Lama, Sabtu 27 Januari jam 3 sore. Wajib datang. I'll see you there. God bless you all. Pastikan Bapak Ibu yang punya putri untuk diajak datang youth kita dan teens. Terima kasih. Kita berdiri Bapak Ibu. Eca Sumantri itu anaknya Bapak Willy Sumantri ya Bapak Ibu. Dulu musisi ya. Musisi rohani kita ya. Inilah putra yang pertama dari Pak Willy Sumantri. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami yang pertama hari ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan selalu di tempat ini, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, penyertaan sempurna kepada kami sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar semakin hari semakin bertambah besar Selamat pulang, Tuhan memberkati. Happy Sunday semuanya.